Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri SPC, Guru Bimbingan dan Konseling MTSN 1 Kampar, beralamat di Desa Lereng, Kecamatan Kuo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023, jurusan Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Negeri Malang, NIM 23311271157 Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan membuat video layanan konseling individu kasus ketergantungan media sosial dengan teknik kontrak perilaku untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Gimana? Udah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah Pak. Atau mungkin Pira pindah nih. Pira yang sebelah sini, Bapak yang sebelah situ. Kalau belum merasa nyaman, Sini saja Pak. ini aja. Udah yakin sudah nyaman ya? Oke, kabar Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan ini tadi sebelum ke sini? Sudah Pak. Sudah, Alhamdulillah ya. Kalau sudah sarapan, kalau seandainya belum, nanti bisa sakit kita loh ya. Jadi sarapan itu satu hal yang sangat penting. Oke, sebelum datang ke sini tadi, Pira belajar apa ini nak? Belajar IPA Pak. Pelajaran IPA sama Pak Wahyu Nur Hidayat ya. Iya Pak. Gimana tadi belajar IPA-nya? Apakah menyenangkan atau seperti apa kesan-kesannya? Menyenangkan dan mudah dipahami Pak. Alhamdulillah menyenangkan dan mudah dipahami. Berarti Pira salah satu siswa yang suka nih dengan pelajaran IPA ya. Iya Pak. Oke, Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong, Pira datang menemui Bapak ini. Ada keperluan apa nak? Ingin menceritakan permasalahan yang Pira alami Pak. Apakah Bapak memiliki waktu luang Pak? Oke, berarti Pira ingin bercerita tentang permasalahan yang Pira alami saat ini. Seperti itu ya? Iya Pak. Oke, baik. Bapak lebih kurang nih ada waktu 40 menit. Bagaimana waktu 40 menit ini kita gunakan untuk membantu permasalahan Pira? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita adakan konseling ini. Gimana? Apakah Pira sebelumnya pernah mengikuti konseling di sekolah kita? Pernah Pak. Alhamdulillah kalau begitu, berarti konseling ini tidak asing lagi ya bagi Pira atau teman-teman yang lain mungkin. Nah, baik. Di dalam konseling ini, Bapak sebagai konselor dan Pira sebagai konseli. Nah, nanti kita akan sama-sama nih membantu untuk membahas atau mengatasi permasalahan yang ingin Pira sampaikan ke Bapak. Baik, sebelum kita mulai nih, tadi Pira datang ke sini disuruh oleh guru atau seperti apa? Sendiri Pak, tanpa disuruh. Oke, berarti Pira datang sendiri dengan keinginan sendiri ya, tanpa ada yang menyuruh. Ini memang bagus hal seperti ini. Kalau seandainya kita ada masalah nih, dan masalah itu belum bisa kita atasi sendiri, memang sebaiknya kita meminta bantuan orang lain, terutama kalau di sekolah dengan guru BK. Oke, bagus, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai konseling kita ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya konseling kita berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, mungkin Bapak saja yang langsung memimpinnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mudah-mudahan dengan kita awali berdoa tadi, konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, dan mudah-mudahan permasalahan yang Pira hadapi bisa kita selesaikan hari ini. Kalau seandainya nanti belum bisa kita selesaikan pada pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan agendakan kembali di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baiklah, tadi Bapak sudah menyampaikan, Bapak ini ada waktu untuk hari ini lebih kurang 40 menit. Kita gunakan waktu 40 menit ini untuk membantu mengatasi permasalahan yang Pira hadapi. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, baik kalau seperti itu. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, silahkan nanti Pira sampaikan, ya. Ceritakan saja permasalahan apa nih yang akhir-akhir ini mungkin mengganggu Pira, tanpa ada merasa takut, merasa cemas atau malu. Karena apapun yang Pira sampaikan itu akan kita jaga kerahasiaannya, ya. Yang tahu hanya Bapak dan Pira saja. Oke, baik kalau begitu. Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Pak. Tahap inti? Siap. Nah, baik. Silakan Pira ceritakan ke Bapak permasalahan apa ini yang Pira alami saat ini. Jadi permasalahan Pira tuh gini, Pak. Mm-mm. Pira tuh akhir-akhir ini ketergantungan media sosial, Pak. Mm-mm. Terutama TikTok dan Instagram, Pak. Oke. Sehingga prestasi belajar Pira tuh menurun, Pak. Oke, jadi permasalahan yang Pira alami akhir-akhir ini, Pira ketergantungan nih bermain media sosial sehingga prestasinya mulai menurun. Oke, seperti itu. Nah, mungkin bisa Pira ceritakan ke Bapak, sampaikan ke Bapak, prestasi menurun ini seperti apa bentuknya biar lebih jelas gitu. Dulu sebelum Pira mengenal media sosial, Pira selalu mendapat peringkat di kelas, Pak. Iya. Tetapi setelah Pira mengenal media sosial dan kecanduan ini, Pak, Pira selalu mendapatkan ranking 10 besar, Pak. Oke. Dari 3 besar. Oh, jadi dulu Pira siswa yang berprestasi nih ya. Sebelumnya dapat ranking 3. Nah, semenjak sudah ketergantungan bermain media sosial, prestasinya menurun. Sekarang udah ranking 10. Nah, jauh ya turun ya. Nah, baik. Kira-kira semenjak kapan nih Pira mulai mengenal atau bermain media sosial? Pira dibelikan orang tua HP waktu kelas 8, Pak. Gunanya untuk mencari informasi dari pihak sekolah, Pak. Tetapi teman-teman Pira memperkenalkan Pira dengan aplikasi media sosial, Pak. Sehingga Pira mendownload aplikasi-aplikasi tersebut, Pak. Oke, jadi awalnya semenjak kelas 8. Iya, Pak. Berarti lebih kurang 1 tahun yang lalu ya. Pira dibelikan handphone oleh orang tua untuk menunjang proses belajar. Kalau ada informasi dari sekolah, jadi kita mudah ya. Namun semenjak itu Pira mulai mengenal media sosial seperti itu ya. Iya, Pak. Dikenalkan oleh teman-temannya dan mulai mendownload tadi ya aplikasi media sosial sampai saat sekarang ya. Masih aktif ini bermain media sosialnya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, kalau Bapak boleh tahu ini, media sosial yang ada di handphone Pira apa saja? Banyak, Pak, seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snack Video, dan lain sebagainya, Pak. Oke, ternyata banyak juga ya aplikasi media sosialnya yang ada di handphonenya ya. Ada Facebook, TikTok, dan lain sebagainya ya. Oke, apa saja nih yang Pira lakukan dengan media sosial tadi? Pira sering melihat konten-konten, membuat konten, dan membuat status lain-lainnya, Pak. Oke, jadi sering membuat konten, buat status, ya. Suka juga buat konten berarti ya? Iya, Pak. Gimana kalau lihat konten-konten orang lain seperti apa? Suka, Pak. Suka ya, sehingga banyak menghabiskan waktu kali mungkin ini? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih, apa motivasi Pira
bermain media sosial ini? Media sosial membuat Pira tuh senang, Pak. Senang. Mengisi waktu Pira. Dan Pira tuh suka membuat konten-konten sehingga banyak ditonton oleh orang dan di-like oleh orang lain, Pak. Sehingga banyak menghabiskan waktu belajar Pira, Pak. Oke, jadi Pira nih motivasinya yang pertama karena suka tadi ya. Juga bisa mengisi waktu luang, suka membuat konten, kalau di-like atau banyak dilihat oleh orang lain merasa senang sehingga banyak menghabiskan waktunya tadi sehingga prestasinya juga menurun ya. Oke, selanjutnya kapan saja nih waktu Pira bermain media sosial? Contohnya mungkin setelah pulang sekolah di rumah atau justru di sekolah malahan. Seperti apa kalau Bapak bisa atau boleh tahu? Pira main media sosial itu, Pak, sepulang dari sekolah, Pira langsung mengambil HP untuk bermain media sosial. Setelah itu dilanjutkan malam sampai jam 12 atau jam 1. Jadi setelah pulang sekolah, sore berarti kita pulangnya kan jam 5 nih. Iya, Pak. Setelah itu sampai di rumah, langsung cari handphone seperti itu ya. Sampai malam? Iya, Pak. Malam sampai jam? 12 atau jam 1 malam. Lama ternyata ya, sampai jam 12 atau jam 1, berarti begadang. Iya, Pak. Apa itu hampir setiap hari atau setiap malam? Hampir setiap hari, Pak. Oke, baik kalau begitu. Nah, kira-kira tadi kan Pira sudah menyampaikan ke Bapak nih dampaknya salah satunya tadi menurun prestasi belajarnya. Kira-kira ada lagi dampak yang lain yang Pira rasakan ketika sudah ketergantungan dengan media sosial ini? Dampak lain yang Pira rasakan, Pira sering kesiangan, terlambat datang ke sekolah, sering tidur di sekolah, dan sering ditegur oleh guru. Kalau di rumah, Pira jarang membantu orang tua, sehingga Pira sering dimarahi oleh orang tua, Pak. Oke, baik gitu ya. Ternyata banyak dampaknya ya. Pira terlambat datang ke sekolah, saat jam belajar juga tertidur, ditegur oleh guru. Ini mungkin disebabkan tadi kena begadang. Karena sampai jam 12 atau jam 1 tadi kan, otomatis jam tidur kita berkurang, makanya terlambat datang ke sekolah. Nah, di rumah juga sering dimarahin ternyata sama orang tuanya ya, karena mungkin malas dengan membantu orang tua, asik dengan media sosial. Nah, oke, baik kalau begitu dampaknya tadi juga sudah Pira sampaikan. Yang pertama tadi prestasi menurun, terlambat, tertidur saat jam belajar, dan lain sebagainya. Kira-kira masih adakah dampak yang lain yang Pira ketika sudah ketergantungan bermain media sosial ini? Dampak yang Pira rasakan, Pira jarang berkumpul dengan teman-teman lain, Pak. Oke, jarang berkumpul dengan teman-teman yang lain. Selain itu, kira-kira masih ada dampaknya? Kan mungkin saat jam belajar, saat di sekolah, seperti apa dampak yang Pira alami? Dulu Pira pernah membawa HP ke sekolah, Pak. Iya. Tetapi Pira memainkannya waktu jam pelajaran di kursi belakang, Pak. Sehingga Pira ditahan oleh guru dan orang tua Pira dipanggil, Pak. Oke. Setelah itu Pira berjanji tidak akan melakukannya, Pak. HP Pira dikembalikan. Setelah itu Pira tidak membuka aplikasi media sosial dalam sehari, Pak. Oke, ternyata juga dulu pernah ya membawa handphone ke sekolah, akhirnya ketahuan sama guru. Walaupun di paling belakang nih main handphone, main sosial media ya, ketahuan, handphonenya ditahan dulu ya? Iya, Pak. Oke, ternyata dipanggil orang tua. Setelah itu berjanji kemarin enggak? Berjanji, Pak. Berjanji untuk tidak mengulangi. Ternyata sampai sekarang masih diulangi bermain media sosial, masih belum kapok berarti ya. Nah, oke, baik kalau begitu. Ini satu pengalaman yang Pira alami dulu ya tentang bermain media sosial berarti. Nah, selain itu di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan masyarakat, bagaimana keseharian Pira ini? Apakah berbaur dengan teman-teman atau justru malah sibuk dengan handphone dan bermain media sosial, atau tadi katanya membuat konten dan lain sebagainya? Ketika Pira bermain dengan teman-teman, Pira asik dengan media sosial Pira sendiri, Pak. Juga masih asik dengan media sosial ya, berarti kurang berinteraksi dengan teman-temannya berarti ya, masih bermain media sosial. Sepertinya memang sangat menyenangkan ini media sosial bagi Pira. Nah, baik. Kalau dengan aktivitas di lingkungan tempat tinggal, aktivitas masyarakat seperti apa? Apakah Pira mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat tempat tinggalnya atau justru seperti apa kalau Bapak boleh tahu?
Pira jarang ikut, bahkan tidak pernah ikut, Pak. Karena Pira terlalu sibuk dengan membuat konten-konten Pira sendiri, Pak. Oke, jadi tidak pernah ikut malahan ya, sibuk dengan media sosial, buat konten dan lain sebagainya. Selama ini, Bapak ingin tahu, selama ini ada ndak usaha Pira atau pernah mencoba untuk mengatasi permasalahan tadi, yaitu ketergantungan media sosialnya? Dulu Pira pernah mencoba, Pak, tapi selalu gagal ketika mencoba. Pira kalau tidak membuka media sosial dalam sehari, merasa ada yang kurang, Pak. Oke, ternyata Pira pernah mencoba ya untuk mengatasi bermain media sosial, namun belum berhasil. Kalau tidak membuka media sosial, ada yang kurang nih dalam diri saya rasanya ya, saking terobsesi kali dengan media sosial. Baik, nah tadi Pira sudah sampaikan ke Bapak permasalahannya apa, dampaknya apa gitu kan, motivasinya apa. Nah, kira-kira ada nggak langkah-langkah atau tujuan apa yang ingin Pira capai ini untuk mengatasi permasalahan yang Pira sampaikan tadi? Pira berharap bisa mengatasi waktu bermain media sosialnya kembali, prestasinya kembali, dan belajarnya bisa terulang di rumah lagi, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Berarti Pira sudah ada tujuan nih yang ingin dicapai ya. Bisa mengurangi bermain media sosial, bisa belajar lagi di rumah, sehingga prestasinya kembali bagus. Baik kalau begitu. Mungkin nanti bisa juga Pira mengurangi nih durasi bermain media sosialnya. Tadi kan Pira mengatakan kalau dihitung mungkin 5-6 jam sehari. Nah, kira-kira nanti setelah kita melakukan konseling ini, berapa jam lagi nih durasi bermain gamenya? 1 atau 2 jam, Pak. Oke, cukup ya, yakin ya? Yakin ya, berarti kita harus berusaha nih Pira. Mungkin 1 atau 2 jam saja, ini luar biasa ya. Dan kita betul-betul komitmen untuk hal tersebut. Oke? Oke, Pak. Nah, baik. Memang kalau seandainya dihilangkan 100% bermain media sosial ini sulit saat ini, apalagi bagi remaja. Memang saat ini media sosial itu suatu yang sangat menarik ya dan membuat penasaran. Oke, kalau begitu, Pira mungkin nanti bisa juga mencoba nih menghapus sebagian aplikasi media sosial yang ada di handphonenya. Tadi kan katanya banyak aplikasinya. Nanti Pira hapus sebagian, tinggalkan aplikasi yang sangat penting menurut Pira, yang ada hubungannya dengan belajar mungkin, sesuai dengan tujuan awal tadi handphone dibelikan oleh orang tua. Bagaimana? Baik, Pak. Pira akan menghapus aplikasi yang tidak berguna dan akan meninggalkan aplikasi yang penting saja, Pak. Oke, bagus kalau begitu. Nanti boleh dicoba ya, supaya nanti bisa mengatasi permasalahannya. Nah, kalau seperti itu, permasalahan yang sudah Pira sampaikan tadi itu betul-betul dalam diri Pira sendiri ya, kesungguhan Pira sendiri untuk menyelesaikannya. Bapak di sini sebagai fasilitator untuk membantu mengatasi permasalahan Pira, dan solusi yang sesungguhnya itu ada dalam diri Pira sendiri. Baik. Nah, kalau begitu Bapak ini ada nih lembar kontrak perilaku. Silahkan nanti Pira isi di lembar kontrak perilaku ini. Kira-kira Pira bersedia atau melakukan apa saja nih dalam kegiatannya untuk mengatasi ketergantungan bermain media sosial. Nanti Pira bisa buat di sini apa saja yang ingin Pira lakukan, target perilaku apa yang ingin Pira robah. Paham di sini? Paham, Pak. Oke, selanjutnya apabila Pira berhasil melakukan yang sudah Pira sebutkan sebelumnya, kira-kira apa penghargaan atau reward yang Pira dapat? Reward ini bisa nanti dari diri Pira sendiri, atau mungkin dari orang tua, dan lain sebagainya. Yang terakhir, di sini, apabila Pira gagal atau tidak melakukan apa yang sudah Pira buat, kira-kira komitmen apa yang Pira dapat?
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini Bapak kasih lembar kontraknya. Silakan Pira isi terlebih dahulu. Ini untuk alasnya. Penanya ya. Nah, ya silakan, itu kan ada beberapa poin tuh 1 sampai 5. Nah, kira-kira nomor 1 apa yang ingin Pira lakukan? Oke. Ya, lanjut nomor 2. Oke, sekarang di nomor 3. Oke, bagus. Nomor 4 ya. Oke, nomor 5. Oke, selanjutnya di sini silakan Pira isi ketika Pira mampu melakukan hal ini yang di atas yang sudah Pira tulis, apa reward atau penghargaan yang Pira dapatkan? Oke, bagus. Oke, baik. Nah, di sini silakan Pira isi ketika Pira tidak melakukan setiap hari yang sudah dibuat di sini. Yang pertama ini, kira-kira apa komitmen yang Pira peroleh? Oke, yang nomor 2-nya? Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, silakan ditaruh terlebih dahulu. Nah, tadi ini Pira sudah mengisi nih lembar kontrak perilaku. Apa yang ingin Pira rubah? Target perilaku apa untuk mengatasi ketergantungan bermain media sosial. Dan Pira juga sudah menyebutkan di kontraknya ini reward atau penghargaan yang Pira peroleh ketika berhasil melakukannya. Dan terakhir tadi komitmen apabila gagal atau tidak berhasil melakukannya. Oke, baik. Biar lebih jelas nih, Bapak juga bisa dengar. Pira mungkin bisa bacakan, nak? Oke, silakan. Saya Vira bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Setelah pulang sekolah, saya tidak langsung mengambil HP atau bermain media sosial. 2. Saya akan belajar kembali setelah maghrib atau mengulangi pelajaran di rumah. 3. Saya akan merubah kebiasaan tidur malam saya, yaitu jam 9 malam. 4. Saya akan menghapus sebagian aplikasi media sosial di HP saya dan meninggalkan aplikasi yang penting saja. 5. Saya akan mengurangi durasi bermain media sosial saya, cukup 1 atau 2 jam saja sehari. Oke, bagus. Lanjut. Apabila saya melakukannya setiap hari, saya akan
1. Diizinkan oleh orang tua saya untuk mengikuti studi observasi lapangan ke Sumatera Barat. Oke, lanjut. 2. Saya akan dibelikan buku cerita yang saya gemari oleh orang tua saya. Oke. Apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan 1. Saya akan bersedia HP saya ditahan oleh orang tua saya. 2. Saya bersedia tidak diizinkan oleh orang tua saya mengikuti studi observasi lapangan ke Sumatera Barat. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih. Bagus nih, ada beberapa poin yang sudah Pira buat nih ya untuk membuat target perilaku yang ingin dirubah ya dalam kontrak perilakunya. Salah satunya tadi mulai belajar kembali setelah pulang sekolah. Pulang sekolah tidak langsung mengambil handphone atau bermain media sosial, mengurangi durasi bermain bermain media sosialnya 1 atau 2 jam saja. Bagus. Nah, di sini apabila berhasil diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti studi observasi lapangan ke Sumatera Barat. Bagus ya, ini betul nih agenda kita nih di akhir semester ini ya. Nah, ketika Pira berhasil nanti diizinkan. Ini udah dibicarakan dengan orang tuanya. Sudah, Pak. Oke, nanti ketika tidak berhasil atau melakukan, Pira bersedia nih tidak diizinkan. Oke, ini Pira harus betul-betul punya komitmen ini nak ya, sehingga bisa mendapat reward atau penghargaan dari orang tuanya sesuai yang sudah Pira buat ini. Oke, baik. Nanti lembar kontrak perilaku ini akan Bapak fotokopi 2 rangkap, 1 rangkap untuk Pira. Nanti silakan Pira tempel nih di kamarnya, di dinding kamarnya, supaya bisa mengingatkan tentang kontrak yang sudah Pira buat hari ini, sehingga bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, 1 lagi untuk Bapak. Nanti Bapak akan pantau sejauh mana nih keberhasilan Pira. Kalau seandainya belum, Bapak akan ingatkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik kalau begitu. Nah, selanjutnya, Bapak di sini yakin kalau betul-betul Pira punya keinginan dan kesungguhan dalam menjalankan apa yang sudah Pira buat ini, prestasi belajar Pira akan kembali bagus. Paham ya? Paham, Pak. Dan Pira bisa mengatasi ketergantungan bermain media sosial. Oke, baik. Kira-kira masih ada nih yang mau Pira sampaikan ke Bapak? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Baik, kalau begitu. Pengalaman apa nih yang Pira peroleh setelah kita melakukan konseling hari ini? Pira merasa mulai permasalahan Pira lega, Pak. Ya. Berkurang. Dan Pira mau komitmen dengan kontrak yang Pira buat tadi, Pak. Oke, jadi permasalahannya sudah mulai terbantu dan punya komitmen dengan sungguh-sungguh ya untuk mengatasi ketergantungan bermain media sosial. Nah, itu betul-betul ada kesungguhan ini ya untuk melakukan yang sudah kita buat sehingga permasalahan kita betul-betul bisa kita atasi. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak ini ada lembar evaluasi. Ya, silakan Pira isi lembar evaluasi terlebih dahulu. Oke, ini untuk alasnya. Ya, ini 1 lagi lembar evaluasinya. Ya, isi identitas, nama. Ya, silakan isi yang pertama. Oke, lanjut. Sebelahnya. Oke, ini 1 lagi lembar evaluasi proses.
Ya, silakan dipahami dulu, dibaca dengan baik pertanyaannya seperti apa. Nah, baru nanti ditulis respon atau jawabannya. Ini lanjut untuk nomor 23. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan terakhir. Oke, selesai? Oke, baik. Ya, silakan. Ya, mari. Nah, tadi Pira ini sudah mengisi nih lembar evaluasi hasil ya. Masih ada yang ingin Pira sampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu, nanti kita akan agendakan kembali nih Pira pertemuan kedua ya minggu depan untuk memantau sejauh mana keberhasilan Pira dalam melakukan atau melaksanakan kontrak yang sudah Pira buat hari ini. Kita agendakan insya Allah minggu depan di waktu jam yang sama. Bisa disepakati? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, masih ada yang ingin disampaikan kira-kira mungkin yang masih teringat atau seperti apa? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah Tetapi cukup. kalau masih ada, seandainya masih ada permasalahan yang Pira alami, bisa ke Pira meminta bantuan Bapak. Oke, baik. Bagus ya. Silakan ya. Insya Allah Bapak selalu siap, selalu ada untuk siswa-siswinya. Pintu BK kita selalu terbuka untuk siswa-siswi MTSN 1 Kampar. Nanti akan kita agendakan, kita lihat jadwalnya, kita sesuaikan. Ya, silahkan datang saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau begitu, sebelum kita akhiri konseling kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa kembali, ya, supaya apa yang kita usahakan, yang kita bicarakan hari ini bisa Allah kabulkan. Baik, Bapak akan pimpin doa kembali nak ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pira boleh lanjut lagi belajar ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama.